siang saudara, Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami seperti biasanya akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Pengangkatan Rosario de Marsal alias Hercules menjadi tenaga ahli di Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya menjadi sorotan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah Riyadi pun mengatakan pengangkatan eks-preman Tanah Abang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pasar Jaya. Diketahui Hercules diangkat langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tenaga ahli direksi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pasar Jaya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait pengangkatan Hercules menjadi staf ahli Pasar Jaya ini, saudara, sudah ada Dionysius Arya Bima, wartawan Tribun Jakarta, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Dion. Bisa diinformasikan apa alasan kemudian dipilihnya Hercules begitu ya untuk diangkat menjadi staf di Perumda Pasar Jaya? Silahkan dengan laporan Anda. Iya Nila, jadi memang beberapa hari belakangan ini eks-preman Tanah Abang Rosario de Marsal atau Hercules ini santer diberitakan direkrut oleh Perumda Pasar Jaya untuk menjadi tenaga ahli atau staf ahli di perusahaan berplat merah tersebut. Informasi ini pun sudah dibenarkan oleh pihak Perumda Pasar Jaya melalui humasnya, yaitu Sandro Gatra Vagansa, yang menyebut bahwa proses rekrutmen dari Hercules ini sudah memenuhi kriteria dan ketentuan di perusahaan tersebut. Kemudian Gatra juga mengatakan bahwa Hercules ini dikontrak selama 6 bulan dan sudah bekerja di Perumda Pasar Jaya selama 5 bulan terakhir ini. Terkait hal ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah atau BPBUMD mengatakan bahwa proses rekrutmen ini merupakan hal yang biasa. Proses rekrutmen tenaga ahli ini sendiri merupakan kewenangan dari pihak direksi Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI. Dia mengatakan PLT BPBUMD Riyadi mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak ikut campur soal perekrutan dari Hercules ini. Pasalnya Pemprov DKI hanya mengurusi soal perekrutan dari direksi BUMD, baik itu komisaris, direktur maupun dewan pengawas. Sedangkan untuk jabatan di bawah itu seperti tenaga ahli ini sepenuhnya berada di tangan oleh direksi. Sampai saat ini dia pun mengaku belum mengetahui pasti tenaga ahli apa posisi yang dijabati oleh Hercules saat ini. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Dionysius Arya Bima, wartawan Tribun Jakarta, melaporkan terkait pengangkatan Hercules, preman pasar yang terkenal di Jakarta, saudara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan PLT Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Riyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, jadi terkait dengan pengangkatan Pak Hercules dan Pak Iki Pitung ya. Jadi memang kalau sesuai ketentuan pengangkatan pejabat BUMD di bawah direksi itu menjadi kewenangannya direksi. Jadi bukan kewenangannya BUMD. Tadi saya sudah dapat laporan lesan, memang betul direksi Pasar Jaya sudah mengangkat Pak Hercules dan Pak Iki ya. Walaupun ini yang satunya masih dalam proses. Masih dalam proses administrasi lah biasa ya. Kemudian saya sampaikan seperti yang kemarin saya sampaikan dengan teman-teman media, pas itu menjadi kewenangan direksi, dan direksi tentunya punya prosedur ya, punya harus ada asesmen segala macam, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Jadi sepanjang itu dibutuhkan dan perusahaan mampu untuk membayarnya, memfasilitasinya, ya silahkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Polres Serang Kota berhasil mengamankan terduga pelaku penimbun minyak goreng pada Selasa 22 Februari malam. Selain seorang terduga pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah minyak goreng
yang ditemukan di sebuah perumahan di Bukit Serang Damai atau BSD Blok G1, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Dikonfirmasi kepolisian, di dalam rumah tersebut juga ditemukan minyak goreng dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Tajudin, silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang Nila dan Tribuners. Perlu diketahui bahwa Polres Serang Kota berhasil mengamankan ribuan liter minyak goreng di salah satu perumahan di Kecamatan Walantaka, Kota Serang pada Selasa malam sekitar pukul 20 WIB, di mana selain ribuan liter minyak goreng, petugas juga mengamankan sekitar 5 orang yang terduga pelaku penimbunan minyak goreng yang ada di Kota Serang, di mana Kapolres Serang Kota AKBP Maruli mengatakan bahwa pelaku mengamankan sebanyak sekitar 9.600 liter minyak goreng dalam bentuk kemasan dan juga botol. Kemudian pihak Polres Serang Kota memastikan bahwa pelaku diduga telah menimbun minyak goreng ini melebihi batas maksimal yang ada, di mana sehingga dipatut diduga bahwa para pelaku ini telah menjual minyak goreng eceran dengan di atas harga eceran tertinggi. Kemudian atas perlakuan tersebut, saat ini Polres Serang Kota masih melakukan pendalaman akan kasus ini dan ada beberapa saksi yang telah dilakukan pendalaman untuk dimintai keterangan. Kemudian untuk para pelaku ini, Polres Serang Kota mengatakan bahwa mereka diancam dengan Undang-Undang Perdagangan, kemudian juga Undang-Undang Pangan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana ancaman ini mereka diancam dengan 7 tahun penjara dan juga denda sekitar 150 miliar, Nila. Baik, terima kasih banyak Ahmad Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas informasi Anda. Dan Tajudin, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahil Sutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ada satu plastik, satu saset itu berjumlah 12. Jadi totalnya semua ada 9.600 botol atau saset minyak goreng dari berbagai macam. Kita berharap dengan adanya pengungkapan ini tidak ada lagi kelangkaan dan harga bisa normal, masyarakat juga bisa mendapatkan kebutuhan pokok secara normal dan tidak kesulitan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan sidak ke gudang milik CV Sinar Laut di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dalam sidak bersama tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, serta Ditkrimsus Polda Lampung ini, tim Polri menemukan setidaknya 356.000 liter minyak goreng yang ditimbun di gudang tersebut. Pihak Sinar Laut mengatakan 356.000 liter minyak goreng ini adalah stok yang sudah dilaporkan ke Kementerian Perdagangan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait dugaan adanya penimbunan minyak goreng ini, saudara, sudah ada wartawan Tribun Lampung, ada Bayu Saputra di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Bayu, silakan dengan informasi Anda. Selamat siang rekan Ira, perlu disampaikan kepada masyarakat Lampung dan seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya kemarin tim Satgas Pangan yang dipimpin oleh Kombes Pol Eka Mulyana dari Bareskrim Polri menyidak di CV Sinar Laut yang berada di daerah Panjang, bahwasannya ditemukan 356 minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang CV Sinar Laut tersebut. Nah, untuk dari Sinar Laut sendiri menyatakan bahwasannya mereka belum menyalurkan yang kemarin, tapi saat ini tadi dari Kabupaten Tulang Bawang sudah terdistribusikan ke kabupaten tersebut. Dan Disperindak Lampung melalui Kadis Perindak Ibu Elvira Umihani mengatakan bahwasannya bukan ditimbun, tapi dapat dipastikan 356 liter tersebut karena terkait administrasi, sehingga belum tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian dari Direktur CV Sinar Laut sendiri, Bapak Andre Wijaya mengatakan bahwasannya untuk proses penyaluran tersebut sudah dikoordinasikan dan mulai hari ini sudah didistribusikan kepada Kabupaten
Tulang Bawang dan berlanjut kepada nanti kabupaten-kabupaten lainnya. Nah, Bapak Andre juga menyatakan bahwasannya memang sampai sekarang pihaknya belum bisa memproduksi CMO atau DMO atau bahan untuk pembuatan minyak. Makanya pihak Sinar Laut berusaha untuk mendapatkan suplai CMO DMO dengan harga yang cukup tinggi 9.300, tapi itu sangat sulit dan sampai saat ini belum juga dapat penyuplainya begitu. Kemudian CV Sinar Laut juga sudah mencari ke luar daerah seperti Bangka Belitung, Palembang, Jambi, Bengkulu untuk mencari CPO dan DMO tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada CPO yang didistribusikan kepada CV Sinar Laut. Untuk harga sendiri di eceran tertinggi itu berada di angka 12.500 dan 14.000 untuk yang 1 liter. Begitu rekan Nila dan Tribuners. Bayu Saputra, Tribuners, wartawan Tribun Lampung melaporkan terkait temuan 356 Iya, rekan Nila. liter Terima kasih, rekan. Baik, terima kasih Bayu atas informasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Upaya penindakan yang dilakukan tim Direktorat Jenderal Gakum KLHK pada Jumat lalu terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Soeharto Samboja Kukar tak membuat penambang liar lain kapok. Pertambangan liar itu kembali terlihat di kawasan Tahura Bukit Soeharto, persisnya di kawasan Margo Mulyo Samboja yang lokasinya tak jauh dari Waduk Samboja. Aktivitas pertambangan liar ini juga masih terlihat dengan adanya pekerja yang tengah memasukkan batu bara ke dalam karung dan juga truk pengangkut. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Zain, silahkan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Nila. Jadi bisa dilaporkan bahwa setelah sebelumnya dilakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Kelurahan Margomulyo Samboja, ini sudah diamankan kurang lebih 7 unit alat berat yang semuanya langsung diamankan, berikut juga dengan penambangnya. Dan ternyata setelah dari pantauan Tribun Kaltim beberapa hari terakhir, ternyata masih ada aktivitas yang merupakan tanda-tanda adanya aktivitas tambang ilegal di kawasan Kelurahan Margomulyo tersebut. Nah, untuk di kawasan tersebut bisa dipastikan bahwa ilegal karena memang dari Polda Kaltim sendiri, dari data Polda Kaltim sendiri bahwa surat izin usaha pertambangan dari perusahaan yang memiliki lahan konsesi itu sudah lama mati. Sehingga memang ketika ada aktivitas tambang ilegal di sana, itu sudah dipastikan ilegal. Terlebih untuk kondisi jarak lokasi aktivitas tambang tersebut, ini juga tidak jauh dari Waduk Samboja. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih 200-300 meter dari Waduk Samboja. Nah, hal ini yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi pencemaran terhadap sumber air baku terhadap warga Samboja itu sendiri. Nah, dari aktivitas tambang ilegal yang baru-baru ini ditemukan oleh wartawan Tribun Kaltim di lokasi, terlihat bahwa tidak ada alat berat dalam aktivitas di siang hari. Jadi kalau semisal untuk di siang hari sendiri, dari aktivitas tambang itu hanya memasukkan batu bara ke dalam karung, yang kemudian dari karung-karung itu dimasukkan lagi ke dalam kontainer peti kemas. Nah, menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh Tribun Kaltim sendiri, dari batu bara itu sendiri digali ataupun dikeruk, itu diduga dilakukan pada malam hari. Hal itu disampaikan oleh beberapa warga setempat yang diamini oleh beberapa warga, di mana aktivitas tambang itu dilakukan pada malam hari yang karena untuk menghindari dari pantauan petugas. Untuk saat ini memang dari aktivitas memasukkan batu baranya sendiri ke dalam karung dan dimasukkan ke dalam peti kemas sendiri, ini belum diketahui akan dikirim kemana. Hanya saja untuk aktivitas tersebut masih berlangsung setidaknya sampai dengan kemarin di tanggal 22 Februari 2022.
Hal ini juga sudah diketahui juga oleh pihak KLHK yang sebelumnya juga melakukan penindakan langsung di lokasi. Dan untuk selanjutnya KLHK sendiri mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan TNI dan Polri untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Seperti itu rekan Mila. Baik, terima kasih banyak Zain, wartawan Tribun Kaltim atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Seusai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Bersama dengan saya Nila Irda, saudara Anda masih menyaksikan live update siang. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria warga Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, babak belur dihajar oleh massa. Yang merupakan pelaku pembacokan seorang pemuda di Timur SPBU Pucang Sawit pada Selasa 22 Februari. Pelaku awalnya mendatangi korban yang tengah berfoto di trotoar jalan. Pelaku pun kemudian menjadi bulan-bulanan warga lantaran menolak dibawa ke kantor polisi. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada Agil Tristiawan, wartawan Tribun Solo, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Agil, bisa diinformasikan bagaimana kronologis pembacokan ini? Kemudian kondisi terkini dari pelaku seperti apa?
Ya, selamat siang Bella dan Tribuners. Bahwasanya kasus pembacokan terjadi di Jalan Insinyur Juanda, yang tepatnya di Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 2 pagi, yang mana korbannya berinisial BA, 25 tahun, warga Kabupaten Karanganyar. Setelah itu korban dan 2 orang temannya tengah nongkrong di sekitar Jalan Juanda. Lalu datanglah seorang pelaku berinisial CN, 35 tahun, datang dari sebuah gang dan menghampiri ketiga pemuda tersebut. Pelaku sendiri menanyakan kenapa ketiga pemuda tersebut datang dan nongkrong-nongkrong di lokasi tersebut, namun belum sempat dijawab oleh korban. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata berupa celurit dan membuat ketiga korban berlari. Namun sayangnya salah satu dari ketiga pemuda tersebut berinisial BA terpleset dan menjadi bulan-bulanan para pelaku. Setelah situasi cukup aman, korban berinisial BA dibawa oleh kedua orang temannya ke PKU Karanganyar untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu untuk pelaku sendiri yang ditangkap oleh warga menjadi sasaran massa karena dirinya menolak untuk dibawa ke kantor polisi. Nila. Baik, terima kasih banyak Agil Tri Setiawan, wartawan Tribun Solo atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Agil. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 debt kolektor asal Kota Jambi diduga diamuk massa di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo pada Senin 21 Februari. Insiden ini terjadi saat kedua korban hendak menarik kendaraan atas perintah dari sebuah perusahaan tempat mereka bekerja. 2 debt kolektor ini dipukuli oleh warga yang kebetulan sedang hajatan di lokasi tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kronologis adanya debt kolektor yang dihajar oleh massa ini, Saudara, sudah ada Sopian, wartawan Tribun Jambi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Sopian. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, rekan Nila. Baik, dapat saya sampaikan, 2 orang debt kolektor asal Kota Jambi diduga diamuk massa Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. 2 orang debt kolektor atas nama Firdaus, 52 tahun, yang merupakan warga Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan Hendra, 41 tahun, warga Sipin Lanaipura, Kota Jambi. Nah, kronologis kejadian bermula 2 orang yang bersangkutan pada saat itu ingin menarik kendaraan mobil Isuzu TBR 54 atas perintah dari salah satu perusahaan tempat ia bekerja. Nah, pada saat proses penarikan tersebut, di tempat kejadian perkara ataupun TKP, sedang ada hajatan pernikahan. Sehingga mungkin terjadi pemicu, sehingga terjadi chaos warga setempat, terutama warga yang berada di lokasi pernikahan tersebut. Dapat saya sampaikan juga, setelah pihak polisi mendapatkan laporan, personil Polres Tebo dan Polsek Tebo Tengah pada saat itu menuju ke TKP dan meredam masyarakat. Selanjutnya, pihak polisi membawa 2 orang tersebut ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Salah satu korban mengalami luka di bagian kepala dan lebam di bagian wajah, dan 1 korbannya lagi luka-luka di bagian tangan. Nah, pada saat ini pihak polisi sedang melakukan penyelidikan dan status 2 orang debt kolektor masih sebagai korban. Sampai saat ini 2 orang korban belum berkenan membuat laporan karena masih fokus dalam pengobatan. Begitu, rekan Nila. Baik, terima kasih Sopian atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Terimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Reksa Anugrah. Berikut liputannya untuk Anda. Iya, memang benar ada 2 orang sama Hendra dan Firdaus, warga dari Kota Jambi. Memang secara kronologis yang bersangkutan ini akan melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia oleh salah satu perusahaan kredit yang berada di Jambi. Kemudian proses penarikan ini kebetulan
kebetulan di TKP itu lagi ada hajatan pesta pernikahan, sehingga mungkin terjadi pemicu sehingga kedua orang ini chaos dengan warga setempat, terutama dengan warga yang berada di lokasi pesta pernikahan hajatan itu. Dua orangnya sempat dilarikan ke rumah sakit atau seperti? Iya, setelah kita mendapatkan informasi, personil kita dari Polres Loko dan Polsek Loko Tengah langsung menuju ke TKP, meredam masyarakat, kemudian kita bawa kedua orang korban ini untuk dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Mungkin dari yang kita lihat, dua orang ini mengalami luka di bagian apa? Ya, salah satu korban ada mengalami luka di bagian kepala, kemudian ada juga lebam di sekitaran wajah, dan beberapa luka-luka di bagian tangannya. Jadi status dua orang ini seperti apa? Ya, sejauh ini kan karena kita masih melakukan penyelidikan terhadap perkara ini, kita masih status dia masih sebagai korban seperti itu. Dan itu sampai saat ini pun yang bersangkutan belum berkenan membuat laporan karena masih mungkin fokus pada pengobatan yang bersangkutan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah, saudara, pada Selasa 22 Februari dini hari di pinggir ruas jalan Desa Campai Selatan, Kecamatan Namai, Kabupaten Bangka Tengah. Saat ditemukan, kondisi mayat tersebut didapati penuh dengan luka robek pada kepala bagian belakang, serta hidung dan telinganya yang mengeluarkan darah. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa motif pembunuhan tersebut akibat cekcok yang berujung pada penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya ada Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Arya. Bagaimana update terkini terkait penemuan seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nila dan rekan-rekan Tribuners. Pertama-tama saya sampaikan bahwa benar pada hari Arya Bima, mohon maaf saya potong sebentar. Kami tidak bisa mendengarkan audio Anda dengan jelas. Mungkin bisa diulang kembali untuk laporannya. Ya, halo Nila. Ya, silakan Arya dengan informasi Anda. Ya, baik Nila dan Tribuners. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang telah terjadi penemuan sesosok mayat pria remaja berjenis kelamin laki-laki pada hari Selasa 22 Februari tahun 2022. Tepatnya sekitar dini hari pukul 4 subuh ataupun 4 WIB di pinggir jalan Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, diketahui mayat tersebut merupakan korban pembunuhan oleh rekannya sendiri yang berinisial AS. Nah, untuk mayatnya sendiri diketahui atas nama inisial TA yang masih berumur 16 tahun dan kala itu didapati banyak luka di bagian kepala. Sementara itu perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini pelaku pembunuhan tersebut sudah ditangkap oleh tim kepolisian Polres Bangka Tengah di kediamannya pada tadi malam, tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB, yang mana saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus penyelidikan tersebut. Perlu saya sampaikan juga untuk motif pembunuhan tersebut sejauh ini yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Bangka Tengah, bahwa motif kejadian ataupun pembunuhan tersebut diawali dengan cekcok antara korban dan pelaku, yang mana kala itu keduanya memang terpengaruh alkohol, dan kemudian si pelaku sendiri langsung menghantam ke bagian kepala korban sebanyak 3 kali hingga korban tersungkur di pinggir jalan dan kemudian dihabisi nyawanya menggunakan sebilah balok seperti itu, rekan Nila. Baik, terima kasih Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos, atas informasi Anda. Dan saudara, Arya juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bangka Tengah AKBP Moariza Mustaryo terkait kejadian ini. Berikut liputannya untuk Anda. Pukul 23.00, alhamdulillah dari Polres Bangka Tengah dibantu dengan dari Polda dapat mengungkap misteri penemuan mayat yang ada di Desa Cambai Selatan kemarin ya pukul 4. Jadi mayat tersebut sudah diketahui identitasnya atas nama saudara
TA, ya. Saudara TA ini warga Tempilang, ya. Bekerja di Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, dan ke malam harinya saudara TA ini terlihat terakhir pergi bersama rekannya yang tadi malam kita amankan, ya, pelaku berinisial AS, ya. AS ini warga Mendo, ya, Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Ya. Jadi terlihat terakhir pukul 2 bersama dengan kawannya ini, kemudian pada pukul 5 kawannya ini kembali kontrakan, sudah tidak bersama dengan TA lagi. Dan teman-temannya melihat di Facebook, ya, di jaring sosial. Terima kasih berkat bantuan daripada rekan-rekan media dan juga warga yang men-share kejadian tersebut lewat media sosial, sehingga diketahui bahwa telah terjadi pembunuhan, ya. Petugas gabungan saudara melakukan penggerebekan di Desa Sain Mencirim, Deli Serdang pada Selasa siang. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 2 orang pemakai narkoba dan 1 orang pengedarnya. Penggerebekan tersebut dilakukan gabungan bersama TNI dan juga pemerintah daerah Deli Serdang. Penggerebekan dilakukan di 3 lokasi berbeda, namun masih di kawasan yang sama. Dan pihak gabungan juga menemukan sejumlah barang bukti. Informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait penggerebekan yang dilakukan kepolisian di kampung narkoba ini, sudah ada wartawan Tribun Medan. Ada Vian di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Vian. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat siang, Nila, dan juga pemirsa para Tribuners di rumah. Ya, saya informasikan kemarin petugas gabungan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah melakukan penggerebekan di lokasi Mencirim yang memang di mana tempat ini dijadikan tempat sarang narkoba dan juga tempat perjudian. Selain itu juga tempat ini dijadikan tempat untuk penampungan sejumlah sepeda motor hasil curian di sana. Di sana petugas mendapati 3 orang pelaku penyalahgunaan narkoba, diantaranya 1 merupakan seorang bandar dan 2 lainnya adalah seorang pengguna. Di mana saat itu ketika petugas tiba, para pelaku ini sempat melarikan diri sehingga petugas juga sempat menembakkan senjata peringatan ke arah atas untuk memperingati bahwasanya pelaku ini untuk tidak melarikan diri. Saat itu petugas langsung menggeledah gubuk-gubuk yang ada di sana. Petugas menemukan puluhan tempat alat isap sabu. Setelah itu petugas juga menemukan mesin judi jackpot di lokasi. Setelah dilakukan pengembangan dan mencari barang bukti lainnya, petugas menemukan belasan sepeda motor hasil curian yang dibawa ke sana. Namun untuk pemilik gudang sendiri, petugas tidak menemukannya karena sudah melarikan diri ketika petugas datang ke lokasi. Saat ini semua barang bukti dan juga ketiga pelaku ini telah diamankan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan. Ya, baik, rekan Nila dari Medan kembali ke studio. Baik, terima kasih Vian, wartawan Tribun Medan. Saudara melaporkan terkait penangkapan 3 orang yang digerebek di kampung narkoba. Informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Raffles. Berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan GKN, gerebek kampung narkoba di hari terakhir operasi Antik Toba 2022. Di-backup oleh Satuan Pembina Fungsi dari Direktorat Reskrim Narkoba, kemudian juga dari rekan-rekan TNI dan juga dari Pemda Deli Serdang. Kami melakukan GKN di daerah Mencirim Pondok di Jalan Sain Mencirim. Di sana ada 3 titik, 3 gang, dan dari penggerebekan tersebut kita dapat mengamankan 3 pelaku, di mana 1 orang sebagai pengedar dengan barang bukti 1 paket sabu seharga 100.000 yang telah dilakukan transaksi dengan cara undercover buy oleh anggota kami. Selain itu juga ada 2 orang lainnya yang setelah dilakukan tes urin positif pengguna, namun tidak ada barang bukti. Kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa
mesin judi sebanyak 46 buah, mesin judi jackpot 1 buah judi ikan, kemudian beserta koin-koinnya juga ada 4 bilah senjata tajam, kemudian ada sepeda motor yang disimpan bersamaan. Kami kembali seusai jeda dengan beragam informasi lain, saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini? Ada kembali menyaksikan live update siang saudara bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kapanewon Semanu Gunung Kidul pada Selasa 22 Februari pagi. Puluhan rumah warga pun dilaporkan mengalami kerusakan akibat kejadian ini. Angin kencang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setidaknya dilaporkan ada 236 rumah warga di pedukuhan ini yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Alexander Aprita, wartawan Tribun Jogja, yang sudah siap dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Alexander, bisa diinformasikan terkait adanya angin kencang yang menerjang Gunung Kidul ini. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nila. Terkait dengan kejadian angin kencang yang terjadi di Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, itu terjadi persisnya hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, sekitar pukul 7 pagi atau sekitar setengah 8 menurut kesaksian warga setempat seperti itu. Dan saat kejadian warga saat itu baru beraktivitas seperti biasa menjalani harinya, namun tiba-tiba ada pusaran angin kencang begitu langsung menerjang kawasan pemukiman warga seperti itu. Beruntung warga sempat menyelamatkan diri, namun sayangnya banyak rumah warga yang terdampak seperti itu. Adapun anginnya sendiri disebut menerjang setidaknya 2 kelurahan di Kapanewon Semanu, yaitu Kelurahan Semanu dan Kelurahan Pacarejo. Kemudian berdasarkan hasil pendataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terbaru sampai kemarin malam itu setidaknya ada sekitar 473 bangunan warga yang terdampak, mulai dari sebagian besar itu 400-an unit itu sebagian besar bukan rumah warga, kemudian sisanya adalah fasilitas publik seperti rumah ibadah hingga balai dusun hingga juga ini satu bangunan sekolah seperti itu. Kemudian juga dari pihak BPBD kemarin juga langsung melakukan penanganan, langsung ke lokasi untuk membantu proses evakuasi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan seperti itu, karena ada beberapa rumah yang hancur dan rata dengan tanah. Setidaknya kemarin itu dilaporkan ada sekitar 6 rumah, di mana sebagian besar itu berada di Kelurahan Pacarejo. Kemudian Bupati juga kemarin sudah langsung meninjau ke lokasi dan hari ini beliau memutuskan untuk menetapkan status tanggap darurat untuk Kapanewon Semanu melihat dampak kerusakan yang muncul begitu dari angin kencang yang ada di Semanu Gunung Kidul ini. Adapun saat ini proses penanganan masih terus dilakukan untuk memastikan kondisi tetap berjalan kondusif seperti itu. Untuk warga sendiri tidak ada yang mengungsi karena kebetulan mereka memang
bisa menumpang di rumah warga lain atau di rumah saudaranya karena mereka masih berada di lingkungan yang sama. Sedangkan dari pemerintah setempat tetap mendirikan posko terpusat seperti itu untuk memudahkan proses penanganan, proses pelaporan hingga distribusi bantuan. Demikian, Nila. Alexander Aprita, saudara wartawan Tribun Jogja melaporkan kondisi terkini terkait angin kencang yang menerjang Semarang Gunung Kidul. Informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan warga setempat, yakni Sami Jam. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. Fenomena tanah bergerak terjadi di Lembang, Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanah Toraja, saudara. Akibat bencana yang terjadi, setidaknya 4 rumah warga ambruk. Peristiwa tanah bergerak ini diketahui terjadi secara tiba-tiba. Selain merusak rumah, jalan utama warga untuk beraktivitas juga amblas. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, Tommy, selamat siang. Halo, Nila, selamat siang. Baik, Tommy, silakan dengan informasi Anda. Baik, Nila dan Tribuners, dapat kami informasikan bahwa fenomena tanah bergerak di Lembang atau Desa Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tanah Toraja ini terjadi pada Minggu 20 Februari 2002 lalu. Akibat bencana yang terjadi, 4 rumah warga ambruk. Peristiwa tanah bergerak ini terjadi secara tiba-tiba, di mana selain merusak rumah, jalan utama warga untuk beraktivitas juga amblas. Warga yang rumahnya ambruk tak kuasa menahan kesedihan, bahkan beberapa di antaranya nyaris pingsan saat meratapi rumah yang mereka tinggali selama ini telah rata dengan tanah. Warga yang menjadi korban mengatakan saat kejadian intensitas hujan sangat tinggi, tiba-tiba membuat tanah perlahan bergerak. Mereka sendiri berhasil menyelamatkan diri, namun rumahnya rusak parah, bahkan hancur akibat bencana tanah bergerak ini. Jadi selain rumah yang telah rusak, 3 rumah warga di wilayah tersebut juga terancam ambruk. 3 rumah ini berada dekat dengan posisi tanah yang bergerak atau amblas. Dan dapat kami informasikan saat ini warga yang rumahnya ambruk dalam mengungsi di tenda darurat dan juga beberapa tinggal di rumah kerabat. Pemerintah setempat provinsi sendiri telah menyalurkan bantuan logistik kepada para korban dalam bencana ini. Kemudian memang hingga saat ini intensitas hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Pemerintah pun mengimbau warga yang tinggal dekat lokasi kejadian untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Tommy Pasaru, wartawan Tribun Timur atas informasi Anda. Telah terhimpun, saudara, wawancara dengan Rostina Konda, yakni seorang warga di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau yang sudah ke bawah, kalau yang sudah terbawa semua longsor 4, 3 yang masih dalam keadaan terancam. Yang kami lihat itu dari hujan, iya, karena mungkin air lewat di bawah, jadi bergeser ini tanah ke bawah sedikit demi sedikit, tidak langsung begitu ambruk, sedikit demi sedikit itu tergeser. Udah berapa hari hujan, Ibu? 4 malam itu berturut-turut. Kampung nelayan yang berbatasan dengan Tanggul Pengaman di Jalan Manunggal 7 RT 10 RW 4 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara, saudara, sudah dikepung sampah sejak bulan Oktober 2021. Tumpukan sampah berupa plastik, bungkus makanan atau minuman hingga styrofoam ini menutupi perairan yang berbatasan langsung dengan Tanggul Pengaman. Keberadaan sampah ini memanjang di tepi laut wilayah RW 4 Kalibaru hingga ke wilayah RW 15 yang langsung berhadapan dengan rumah-rumah warga serta toilet umum berbahan bambu
Informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait kondisi Kampung Nelayan yang dikepung sampah ini sudah ada Junianto Hamonangan, wartawan Warta Kota di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang, Junianto, silakan dengan laporan Anda. Ya, siang Nila, dapat saya laporkan terkait dengan tumpukan sampah di wilayah RT 10 RW 4 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sudah terjadi sejak Oktober 2021 silam. Sebenarnya lokasi tumpukan sampah tersebut merupakan tempat para nelayan singgah untuk kapal-kapal yang mereka gunakan mencari ikan. Namun karena tanggul yang sudah ada dibangun menyambung antara satu sisi dengan sisi lainnya, membuat sampah-sampah yang terbawa saat kapal sandar tidak lagi bisa keluar sehingga menumpuk hingga seperti sekarang. Alhasil warga yang juga memang selama ini kesulitan membuang sampah karena tidak ada TPS terdekat, membuang sampah di tempat tersebut sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan warga-warga di sekitar banyak di nyamuk. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, sebenarnya sampah-sampah tersebut sudah sempat ditangani oleh petugas dari kecamatan dan kelurahan. Namun karena banyaknya sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat, membuat sampah-sampah tersebut tidak dapat tertangani. Berdasarkan pantauan di lokasi juga, sampah-sampah yang menumpuk di pesisir pantai tersebut didominasi sampah-sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik maupun styrofoam bekas makanan. Kondisi ini sudah sempat dikeluhkan, namun belum ada penanganan hingga kemarin. Kemudian Ketua RT juga mengatakan bahwa lokasi dari sampah-sampah tersebut berada persis atau tidak jauh dari tanggul pengaman pencegah banjirop, karena lokasinya hanya puluhan meter dari bibir pantai. Sekian, Mila. Hamonangan, terima kasih wartawan Warta Kota, Saudara, melaporkan terkait kondisi terkini Kampung Nelayan di RW 4 Kalibaru yang dikepung oleh sampah. Informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Ketua RT setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau secara realnya adalah semenjak ada penutupan dari proyek pengembang tanggul pengaman ibu kota ini di bulan 10. Artinya kan padatan sampah ya tadi adanya penumpukan semenjak adanya penyambungan dari pemancangan pengembang tanggul. Sebelumnya kan artinya tempat akses di wilayah kita ini adalah tempat singgahan perahu-perahu nelayan kecil yang mana istilahnya hari-harinya adalah mencari ikan-ikan di pesisir pantai sendiri sini. Artinya jadi tadi sampah itu nggak sempat menumpuk seperti ini, hanya itu aja semenjak adanya pemancangan. Kapan tuh Pak? Di bulan 10-11 tahun 2021. Itu berarti sebelumnya sampahnya itu bisa ke bawah lagi atau gimana Pak? Ya karena terbawa arus tadi, sebelumnya kan artinya dengan lalu lalangnya perahu tadi, artinya tidak ada penumpukan sampahnya seperti sekarang ini. Jadi artinya sering ada sirkulasi air dan hanyut terbawa perahu jalan ataupun mondar-mandir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 9 unit rumah warga di Kampung Oa, Kecamatan Lingi, Kabupaten Aceh Tenggara pada Senin malam hangus terbakar. Akibat peristiwa ini, keseluruhan rumah warga yang terbakar sebanyak 12 unit. Di antaranya adalah 9 yang rata dengan tanah dan 3 unit lainnya juga ikut berimbas. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait adanya kebakaran yang menghanguskan 9 rumah warga ini, Saudara, sudah ada Budi Patria, wartawan Serambi Indonesia, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Budi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang, Nila. Ya, dapat kami laporkan, Nila, kebakaran hebat yang melanda Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kampung Oa, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah pada Senin 21 Februari 2021 sekira pukul 10 malam, itu menghanguskan 9 unit rumah warga. Ya. Dari 9 unit rumah warga itu, 9 unitnya hangus terbakar. Untuk sementara,
sementara ini warga yang terhimbas dari kebakaran itu mengungsi ke rumah-rumah tetangga dan keluarga familinya. Saat kejadian itu Nila, tim pemadam kebakaran diturunkan itu ada sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Menurut keterangan Kapolsek di sana, Polsek Linge, itu informasinya sebelum kejadian kebakaran itu lampu di sana padam. Saat lampu mulai hidup, api sudah menyala. Namun saat ini masih dalam penyidikan pihak kepolisian untuk dugaan penyebab kebakaran itu. Sedangkan untuk bantuan sendiri, sekarang ini sudah dibantu oleh pihak BPBD setempat dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah. Dan masyarakat saat ini masih membersihkan puing-puing sisa kebakaran di lokasi kejadian. Begitu Nila. Baik, terima kasih Budi Patria, wartawan Serambi News. Saudara melaporkan terkait kebakaran hebat yang melanda Aceh Tengah. Terima kasih sekali lagi Budi, selamat bertugas kembali. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggan, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Masih bersama dengan saya Nila Irda, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi NAB DPR RI melakukan pengecekan di Jalan Tol Manado Bitung segmen Danau Budu. Oli Dondo Kampe, Gubernur Sulawesi Utara pun sempat memberikan isyarat bahwa jalan tol ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikannya seusai pengecekan dan peninjauan jalan tol tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, ada wartawan Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Christian. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang. Jadi dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, menjelang agenda atau rencana kunjungan kerja Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke Kota Bitung untuk melakukan peresmian jalan tol Manado Bitung di segmen Bitung Danau Budu, atau tepatnya di pintu gerbang tol Bitung. Berbagai persiapan dari 2 hari pantauan kami di lapangan terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, unsur TNI Polri, pihak PT Jasa Marga Manado Bitung, dan juga langsung dikoordinir oleh pihak Sekretariat Negara atau Sesnek dan puluhan pasukan pengawal Presiden atau Pas Pampres, di mana mereka melakukan berbagai pengecekan di titik-titik yang dijadwalkan akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja melakukan peresmian. Jadi selain itu, Nila, dalam persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengecekan terhadap peresmian jalan tol Manado Bitung di segmen atau di seksi Bitung Danau Budu, tepatnya di pintu gerbang atau gerbang tol Bitung. Pada hari Selasa kemarin sempat dikunjungi oleh Komisi 6 DPR RI yang dikoordinir oleh Bapak Muhammad Hekal bersama dengan Hendrik Lewerisa, Ibu Trivena Tinal, Haria Turino, dan Ibu Sondang Tiar Deborah Tampubolon, personil Komisi 6 DPR RI. Dan di sana mereka bertemu dengan pimpinan Jasa Marga Tol Manado Bitung dan Wali Kota Bitung Mauris Mantiri serta jajaran pemerintah Kota Bitung, dan sempat melakukan diskusi terkait dengan kesiapan peresmian jalan tol oleh Presiden Republik Indonesia, yang informasinya kalau tidak keliru pada hari Jumat lusa, Nila. Dan kemudian dapat kami laporkan dan sampaikan hingga saat ini berbagai persiapan terus-menerus dilakukan oleh baik itu Pas Pampres, pemerintah Kota Bitung, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pihak Jasa Marga, dan pihak terkait lainnya. Kami pantau tadi siang di gerbang tol Bitung mulai dipasang tenda, mulai dipasang
air conditioner atau AC, kemudian pengeras suara, dan lain-lain. Nah, di samping itu, Tribuners dan Nila dapat kami laporkan untuk jalan tol Manado Bitung, khususnya di seksi Danau Udu Bitung maupun sebaliknya, memiliki keistimewaan tersendiri, di mana ketika kita akan keluar dari gerbang tol Bitung, tepatnya memasuki kilometer 39, kita bisa menyaksikan pemandangan alam yang sangat indah, yaitu pesona Selat Lembe dan Pulau Lembe, serta terminal peti kemas TPB Pelindo 4 Persero Bitung. Selain itu, ada juga pesona Gunung Dosudara yang bisa kita lihat dari bawah jembatan memasuki kilometer 39 jalan tol Manado Bitung, tepatnya di seksi Bitung. Dan rencananya selain akan melaksanakan peresmian jalan tol Manado Bitung di seksi Bitung Danau Udu di gerbang tol Bitung, Presiden juga terinformasi akan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kota Bitung. Namun untuk informasi tersebut kami belum bisa menjamin kepastiannya, namun dari amatan di lapangan, lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan vaksin yaitu di Terminal Peti Kemas Bitung sudah dijaga ataupun dilakukan persiapan oleh unsur TNI Polri maupun Pas Pampres. Dan juga kami sampaikan Nila untuk kedatangan Presiden nanti akan diawali dengan peresmian terlebih dahulu di gerbang tol Bitung. Dan sebelumnya kedatangan Presiden untuk meresmikan jalan tol Manado Bitung di seksi Bitung dan Udu ini sempat diisyaratkan oleh Bapak Oli Dondo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, pada pertengahan tahun lalu, atau tepatnya pada bulan Desember, tanggal 13 kalau tidak keliru, tanggal 12 Desember 2021. Jadi isyarat peresmian jalan tol oleh Bapak Presiden dikatakan oleh Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe usai meninjau dan melihat secara langsung dari dekat bersama dengan Forkopimda Sulawesi Utara, sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung dalam kesiapan fungsional jalan tol tersebut pada saat momen perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, di mana seksi jalan tol Bitung Danau Udu itu sudah difungsionalkan dan digratiskan untuk masyarakat yang akan melaluinya mulai dari tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 kemarin. Demikian laporan dari Kota Bitung, rekan Nila dan Tribuners dimanapun berada terkait dengan kesiapan kedatangan kunjungan kerja Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke Kota Bitung untuk berencana melakukan peresmian jalan tol seksi Danau Bitung. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Christian Wayangkara, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda, dan rencananya ini peresmian jalan tol Manado Bitung akan segera dilakukan dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tribuners, terima kasih banyak Christian, selamat bertugas kembali. Lapas kelas 2 BND saat ini tengah mengembangkan kompor yang bahan bakarnya terbuat dari hasil olahan sampah. Kompor ini merupakan salah satu implementasi dari program teknologi olah sampah di sumbernya atau TOSS, kerjasama antara Lapas kelas 2 BND dengan startup company Komestoara.com dan juga komunitas anak cinta lingkungan atau ACIL ND. Selain membuat kompor berbahan bakar olahan sampah, warga binaan juga mulai menjalankan bank sampah saudara. Informasi lebih lengkapnya terkait pengembangan dan juga tekan MOU terkait TOSS ini sudah ada Oris Goti, wartawan Tribun Flores, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Oris, silahkan dengan laporan Anda.
Selamat siang Mila dan Tribuners. Dari Kota Ende, Kabupaten Ende, saya melaporkan pada Sabtu 19 Februari 2022 itu telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Lapas Kelas 2 BND, Startup Company Kamsuara, dan Komunitas Anak Cinta Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Nah, kerjasama itu terkait dengan program TOS, teknologi olah sampah di sumbernya, dan juga program bank sampah. Nah, selanjutnya pada Senin 21 Februari 2022, para warga binaan di Lapas Ende mulai memproduksi kompor pelet dan juga memproduksi pelet dan menjalankan program bank sampah. Nah, Nila dan Tribuners, perlu saya sampaikan bahwa dalam penandatanganan kerjasama itu dihadiri pula oleh Bupati Kabupaten Ende, Jawa Rahmat. Bupati Ende sangat mendukung kerjasama itu karena dengan menjalankan program TOS dan juga bank sampah, Lapas Ende mendukung upaya pemerintah Kabupaten Ende untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Ende. Selanjutnya bisa menyolusikan kelangkaan minyak tanah yang terjadi di Kabupaten Ende dan sekaligus sebagai pemberdayaan untuk warga binaan sendiri. Dan perlu saya laporkan Nila dan Tribuners bahwa program TOS ini merupakan program yang pertama kali dilakukan di Kabupaten Ende untuk pertama kali di Indonesia. Karena mulai dari pengolahan sampai pada tahap akhir pemanfaatan baru terjadi di Kabupaten Ende, di mana pemanfaatan itu tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk program co-firing batubara di PLT Ropa yang juga masih berada dalam wilayah Kabupaten Ende. Nah, kompor berbahan pelet ini terbuat dari bahan dasarnya ada 3, yakni yang berbahan plat, yang berbahan tanah liat, dan juga yang dibuat dari campuran semen. Nah, untuk yang di Lapas Ende itu dibuat dari berbahan semen. Dan mereka sudah mulai memproduksi kompor berbahan pelet ini. Nah, untuk bahan bakarnya yakni pelet. Pelet ini dibuat dari sampah-sampah biomasa seperti ranting kayu, dedaunan, atau sampah limbah pertanian atau limbah rumah tangga. Nah, sementara untuk sampah-sampah plastik, nah itu nanti bekerja sama dengan Acil Ende atau Komunitas Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende melalui program bank sampah. Saat ini memang Lapas Ende sendiri membutuhkan sarana dan prasarana untuk memproduksi lebih banyak lagi soal kompor dan pelet ini. Oleh karena itu, Kalapas Ende Antonius Jawa Gili sangat berharap bahwa ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Ende untuk menyediakan sarana prasarana tersebut. Selanjutnya, keterangan dari pihak Startup Company Komsuara, Arif Nur Hidayat, dia menerangkan bahwa untuk di Kabupaten Ende, mereka sudah berkeliling hampir ke semua desa. Dari 255 desa yang ada di Kabupaten Ende, sekitar 50% yang sudah didatangi untuk melakukan sosialisasi terkait TOS ini. Dan dia berharap TOS ini terus berkembang di Kabupaten Ende. Sementara itu, Umar Hamdan dari Acil Ende sangat berharap bahwa momen kehadiran TOS ini dan juga bank sampah bisa membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Sekian Nila dan Tribuners laporan dari saya. Baik, terima kasih banyak Oris Goti, wartawan Tribun Flores atas informasi Anda, dan saudara telah terhimpun pula wawancara dengan Arif Nur Hidayat, yakni CEO Startup Company Komsuara.com, kemudian Kalapas Ende Antonius Jawa Gili, dan juga Ketua Acil Ende yakni Umar Hamdan. Berikut liputannya untuk Anda. Butuhkan mungkin materialnya pembuatan kompor itu semen dan pasir. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati sangat antusias dan mensupport semua kegiatan pembuatan kompor di sini. Baik produksinya maupun marketingnya, Bapak Bupati sudah siap untuk menerima semua hasil produksi dari Lapas Ende. Dan ini kami sangat berterima kasih kepada Pemda Ende yang sudah memberi ruang kepada kami, warga binaan Lapas Ende, untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat. Nah, kita udah 1,5 bulan nih sosialisasi ke desa-desa. Nah, kemudian saya berpikir, kayaknya kita belum pernah ke lapas deh, gitu ya. Lapas itu kan juga banyak masyarakat. Nah, akhirnya tim saya berkoordinasi sama Pak Kalapas. Akhirnya dengan
terbuka, beliau menerima kami dan kita jelasin tuh. Nah, kita juga brainstorming tuh sebenarnya kondisi di lapas tuh gimana. Saya juga sempat keliling ke lapas-lapas ini kan. Oh ternyata bisa nih untuk produksi di sini. Akhirnya kita melakukan sosialisasi dan ya benar, ya ternyata banyak hal-hal yang tidak diduga ya. Hari Peduli Sampah Nasional dengan tema besarnya kita yaitu kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Dan hari ini Lapas ND dan kometsuara.com dan Acil ND mengimplementasikan ini dengan kegiatan pemberdayaan warga binaan Lapas kelas 2B ND. Dan keberlanjutan daripada kegiatan hari ini adalah nanti kami akan terus mendampingi pendampingan, kemudian edukasi, latihan, dan lain sebagainya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ex karyawan Hotel Nihiwati di Sumba Barat menggelar aksi demonstrasi menuntut adanya pembayaran pesangon. Demonstrasi ini pun telah mendapatkan respons dari pihak hotel. Manajemen Hotel Nihiwatu Sumba Barat NTT menyatakan siap membayar pesangon untuk 174 karyawan Hotel Nihiwatu yang telah di-PHK sejak tahun 2020 silam. Namun pihak hotel kemudian meminta agar ex karyawan ini membuat pengajuan permohonan pembayaran pesangon pada pihak hotel. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada wartawan Pos Kupang, ada Petrus Peter di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Petrus. Bagaimana update terkini terkait adanya tuntutan pembayaran pesangon yang dilakukan oleh ex karyawan Hotel Nihiwatu ini? Silakan dengan laporan Anda. Petrus, silakan dengan laporan Anda. Baik, untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah tersambung bersama saya, ada Petrus Peter di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Petrus, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang. Dapat saya laporkan, aksi demonstrasi 174 ex karyawan Hotel Nihiwatu Sumba yang berada di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, berlangsung pada hari Senin 21 Februari 2022. Hal itu terjadi karena para karyawan ingin menanyakan pertama soal status mereka, apakah mereka dirumahkan atau di PHK. Lalu yang kedua, mereka melakukan demonstrasi karena juga benar-benar mereka di PHK, maka mereka menuntut agar manajemen segera membayar pesangon sebagai hak para karyawan. Aksi para karyawan yang datang menggunakan puluhan sepeda motor dan satu kendaraan pick-up itu adalah merupakan aksi damai. Semula para demonstran berencana untuk bertemu langsung dengan General Manager Hotel Nihiwatu Sumba. Namun para demonstran itu dihentikan atau di-stopkan 1 kilometer menuju ke Hotel Nihiwatu oleh aparat keamanan dari Polres Sumba Barat yang semenjak pagi hari berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi tersebut. Memang sempat terjadi aksi argumentasi adu mulut antara para demonstran dengan perwakilan dari pihak hotel, karena para demonstran menuntut harus bertemu dengan General Manager Hotel Nihiwatu. Sementara General Manager sedang tugas keluar, dan yang bisa menerima kehadiran para demonstran adalah manajer SDM Hotel Nihiwatu. Namun pada akhirnya melalui pertemuan bersama disepakati hanya 15 perwakilan demonstran yang dibolehkan memasuk ke dalam hotel bersama pengacaranya untuk berdialog langsung atau bertemu langsung dengan manajer SDM Hotel Nihiwatu, Ibu Mary. Sebagaimana disampaikan oleh pengacara dari para tenaga kerja 176 karyawan tersebut,
Pak Edison Tenabolo SA menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pertama ke 174 karyawan Hotel Nihiwatu benar-benar telah di PHK terhitung sejak April 2020. Dan selanjutnya manajemen Hotel Nihiwatu siap membayar pesangon dari 174 karyawan tersebut. Namun demikian, pihak manajemen Hotel Nihiwatu Sumba NTT meminta para karyawan dalam hal ini melalui pengacaranya untuk membuat surat tuntutan yang akan disampaikan kepada manajer Hotel Nihiwatu Sumba untuk selanjutnya disampaikan ke owner ataupun top manajer Hotel Nihiwatu untuk mempertimbangkan membayar pesangon dari 174 karyawan tersebut. Dapat saya laporkan pula, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Barat, Bapak Dedi Sabaora, menyampaikan dalam pertemuan yang dipimpin olehnya disepakati bersama tadi bahwa pihak manajer Hotel Nihiwatu siap untuk membayar pesangon dan meminta agar para karyawan segera menyampaikan surat. Memang dalam pertemuan itu terjadi perdebatan terkait dengan soal PHK dan dirumahkan. Namun demikian, Bapak Kepala Dinas meminta pihak manajemen Hotel Nihiwatu tidak hanya berpegang teguh pada legal standing yang dimiliki, tetapi mempertimbangkan dari sisi sosial kemanusiaan agar membayar pesangon 174 karyawan tersebut. Karenanya dalam waktu dekat atau 1-2 hari ke depan berharap pihak pengacara dari 174 karyawan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pusat untuk bersama-sama menyusun surat tuntutan sekaligus permohonan ke manajemen Hotel Nihiwatu Sumba NTT untuk melanjutkan ke ownernya untuk membayar pesangon dari 174 karyawan tersebut. Dapat saya laporkan pula berdasarkan keterangan dari koordinator aksi Pak Agus Lori maupun Ibu Esther, pada prinsipnya mereka merasa puas menerima keputusan manajemen yang akan membayar pesangon mereka. Meski demikian, mereka berharap bahwa Hotel Nihiwatu, manajemen Hotel Nihiwatu harus menepati janjinya karena pesangon merupakan hak dari para pekerja itu sendiri. Demikian yang dapat saya laporkan dan saya kembalikan ke studio. Petrus Peter, Saudara wartawan Pos Kupang melaporkan. Terima kasih Petrus atas informasi Anda dan telah terhimpun wawancara Saudara dengan pengacara 174 orang ex-karyawan Hotel Nihiwatu ini. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami penasihat hukum dari 109 karyawan, 100 lebih, 174 karyawan. Terkait dari kesimpulan atau terakhir pembicaraan kami sama manajemen Nihiwatu, bahwa manajemen Nihiwatu akan bersedia membayar kekurangan pesangon dari karyawan yang sudah di PHK. Oleh karena itu kami dari kuasa hukum dan mewakili mensepakati itu bahwa kesisahan pesangon akan dibayar oleh manajer Nihiwatu, dan kami juga akan dari penasihat hukum akan segera melayangkan surat pemberitahuan untuk mengajukan pesangon dari pekerja Nihiwatu yang sudah di PHK. Terima kasih. Ya, Bapak, mungkin ini sedikit ini ya Pak ya, itu kita mengklirkan saja kaitan dengan soal pesangon Bapak. Itu artinya bahwa dari pihak PH mengajukan permohonan ke Nihiwatu lanjut ke ownernya untuk membayar. Mungkin bisa dijelaskan detailnya seperti apa tuh? Detail pesangonnya. Mekanismenya tadi maksud saya. Proses untuk pengajuan pesangon daripada kami akan bersurat ke ownernya bahwa jumlah pesangon yang harus dibayar oleh owner Nihiwatu kepada karyawannya. Tetapi pesangon itu kami akan rinci nanti di dalam surat yang kami layangkan kepada Nihi supaya pihak Nihi juga mengetahui bahwa kekurangan pesangon dari karyawan yang sudah di PHK seperti itu. Ratusan supir truk kembali menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Saudara, pada Selasa 22 Februari. Ratusan supir truk ini juga membawa serta setidaknya 150 kendaraan mereka untuk masuk ke dalam areal kantor DPRD Sultra.
Kedatangan ratusan sopir truk ini merupakan yang kedua kalinya. Namun kali ini mereka mengikuti rapat dengar pendapat dengan pihak terkait. Massa yang tergabung dalam Forum Supir Truk Sulawesi Tenggara ini meminta aparat terkait mengkaji kembali penetapan aturan tentang overdimensi dan overload atau ODOL. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun News Ultra Fadli Aksar yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Fadli, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Nila, selamat siang Tribuners. Ratusan sopir truk di Sulawesi Tenggara kembali menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 22 Februari 2022 Selasa kemarin. Para sopir truk ini kurang lebih berjumlah 150 orang, kami kurang lebih berjumlah 300 orang, membawa serta kurang lebih 150 kendaraan truk mereka ke dalam area kantor gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena lokasi parkir yang memadai atau mampu menampung ratusan kendaraan truk tersebut di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, akhirnya para sopir memarkirkan kendaraannya hingga ke badan jalan di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Jalan Kebawamunggu, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Parkiran ratusan kendaraan truk itu juga melebar sampai ke wilayah lampu merah di Jalan Abdullah Sulandae, tepatnya di depan Tugu Religi SMPC Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Akhirnya polisi pun kemudian menutup jalan atau mengalihkan arus bagi pengendara yang hendak melintas di Jalan Abdullah Sulandae di depan kantor wali kota atau di depan kantor Kejaksaan Negeri Kendari Provinsi Tenggara. Massa sendiri datang ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah itu kedua kalinya. Namun kali ini mereka hanya atau mengikuti rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait. Kurang lebih selama 1 jam menggelar orasi di depan kantor gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Para massa dari struktur ini kemudian masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di aula lantai 2 untuk mengikuti rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat sendiri berlangsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian satu perwakilan anggota DPRD Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Sudirman, kemudian diikuti oleh pihak terkait yakni Kepala Balai Pelaksana Transportasi Darat 18 Sulawesi Tenggara, Beni Nurdin, kemudian dari pihak kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pihak kepolisian Resor atau dan Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari, dari pihak PT Virtu Tragoniga Industri, dari pihak PT Oksigen Steel, PT LS, dan sejumlah aparat atau petugas yang lain. Para pengunjuk rasa ini dari supir truk memprotes terkait penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2019 tentang lintas angkutan jalan. Mereka menginginkan penerapan Undang-Undang Lalu Lintas ini terkait dengan overdimensi dan overload dari kendaraan truk ini, dari kendaraan truk yang mereka gunakan ini, agar ditinjau kembali pasalnya. Penerapan pasal atau regulasi tersebut sangat merugikan mereka dan dinilai diskriminatif karena dengan adanya pembatasan muatan mereka merasa keuntungan atau pendapatan yang mereka peroleh setiap hari itu berkurang dan berimplikasi pada kendaraan yang mereka cicil itu berpotensi akan ditarik oleh leasing. Kemudian dari hal yang mereka menganggap diskriminatif bahwa aturan 8 ton yang dibatasi untuk angkutan jalan untuk di jalan raya sendiri itu
juga sebenarnya dilanggar oleh para mobil atau sopir yang biasanya mengangkut barang ekspedisi dari antar provinsi dan mobil pengangkut BBM, kemudian mobil proyek seperti mobil moleng yang mengangkut material bangunan, sehingga mereka pun meminta agar pemerintah untuk dan aparat kepolisian untuk tidak langsung menilang mereka, namun terlebih dahulu melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan secara persuasif kepada para sopir ini. Demikian dia. Oke, terima kasih banyak Fadli Aksar, wartawan Tribun News Ultra atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Fadli. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Masih bersama dengan Senila Irda, Anda kembali menyaksikan live update siang, saudara. Kita ke informasi selanjutnya, 3 sekolah berbasis dual kurikulum, yakni kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge telah membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ketiga sekolah tersebut diantaranya adalah SMA Negeri Sumsel, SMA Negeri 1 Palembang, dan SMA Plus Negeri 17 Palembang. Jalur tes mandiri ini telah dibuka mulai hari ini hingga 1 Maret 2022 mendatang. Namun karena masih berada di tengah pandemi, nantinya pelaksanaan PPDB akan dilakukan dengan melampirkan hasil tes swab atau PCR negatif COVID-19. Terkait informasi selengkapnya, telah dibukanya PPDB ini, saudara, sudah ada Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel di sana, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Sri, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo Nila. Dapat kami laporkan bahwa penerimaan peserta didik baru di SMA, setara tingkat SMA maksud saya di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ini telah dibuka. Ya, penerimaan peserta didik baru ini memang dibuka untuk 3 sekolah terlebih dahulu, karena ketiga sekolah ini adalah sekolah yang menerapkan dual kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Nah, ketiga sekolah yang ada di Kota Palembang ini tepatnya berada, ini ketiga sekolah yang telah dibuka adalah SMA Negeri Sumsel, SMA Negeri 1 Palembang, dan SMA Plus Negeri 17 Palembang. Dalam penerimaan peserta didik baru ini, mereka menggunakan dua jalur, yaitu jalur PMPA, penelusuran minat dan potensi akademik, dan juga jalur tes mandiri. Untuk jalur PMPA ini telah dibuka pada pertengahan bulan tadi, maksud kami, dan telah sudah mendapatkan hasil pengumumannya. Dan saat ini adalah yang memasuki tes jalur mandiri yang telah dibuka mulai hari ini hingga pada 1 Maret 2022. Nah, di dalam tes mandiri ini memang semua calon peserta didik bisa mengikutinya dengan mendaftar secara online dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
seperti di SMA Negeri 17 itu Palembang, dengan syarat itu salah satunya nilai beberapa mapel yaitu rata-rata harus 86 seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ketiga sekolah ini memang menggelar PPDB ini secara serentak, dan nantinya di tengah, karena saat ini kondisi Palembang masih berada di zona kuning dan PPKM level 3, maka nanti pelaksanaan ini akan digelar secara protokol yang ketat maksud kami, dengan melampirkan tes hasil PCR atau swab dari calon peserta didik yang diterima untuk mengikuti tes tertulis di SMA Negeri 1 Palembang, SMA Negeri 17, dan SMA Sumsel ini. Nah, nantinya pelaksanaan ini selain berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat, pihak panitia juga akan membaginya beberapa sesi, mulai dari sesi 1, 2, 3, maksud kami mulai dari pagi juga hingga sampai sore hari. Dan setiap ruangan itu nantinya dibatasi siswanya hanya minimal 18 orang siswa. Nah, untuk penerimaan peserta jalur penerimaan peserta didik baru ini di 3 SMA ini, setelah ini nantinya akan diikuti lagi juga oleh sekolah-sekolah lain seperti sekolah-sekolah yang hanya menerapkan kurikulum nasional. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel, atas informasi Anda. Telah terhimpun saudara wawancara ini dengan Ketua Panitia PPDB 2022 SMA Negeri Plus 17 Palembang, R. Hanudin. Berikut liputannya untuk Anda. Ada komentar miring dari orang, ada permainan, kalau bisa kita memilih. Jadi untuk yang surat tes swab hasil swab itu sudah nanti kita juga sosialisasikan ya Pak ya, kita beritahukan satu hari pada saat mereka pendaftaran waktu verifikasi kita sampaikan. Satu hari sebelum itu agar melakukan 1x24 jam. Oke. Misalnya hari tes kedua jadi besok sebelumnya ya Pak ya. Supaya jangan hangus waktu. Iya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pencarian korban yang diterkam buaya di kanal Sungai Supa, Desa Bupatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung belum juga menemui titik terang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atau PMK dan Penyelamatan Kabupaten Tanah Tidung, Usman Saleh, mengatakan pencarian korban bernama Luther ini dihentikan untuk sementara waktu. Penghentian pencarian sementara waktu ini dilakukan tepat pada pencarian hari ke-7 Selasa kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya ada Risnawati, wartawan Tribun Kaltara, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya. Silakan Risna, bisa diinformasikan untuk update terkini pencarian korban yang diterkam buaya di Desa Bupatu. Silakan dengan laporan Anda. Iya, maaf saya Nila. Untuk pencarian korban diterkam buaya di Kanal Sungai Supa, informasi dari Basarnas Tarakan, pencarian hari ke-7 kemarin telah ditutup secara resmi oleh Basarnas. Kemudian juga hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014, yang mana pencarian dilakukan hanya selama 7 hari. Dari pihak Basarnas juga mengatakan selama 7 hari pencarian, pihaknya telah menyisir baik di lokasi kejadian maupun di darat. Selain itu, Basarnas juga menggunakan alat aqua eye untuk mendeteksi keberadaan korban, namun selama 7 hari pencarian menggunakan alat itu, Basarnas tidak menemukan korban. Selain itu, Basarnas juga menerjunkan 5 personal beserta tim SAR gabungan dengan membagi area pencarian yang mana jangkauannya sejauh 2-3 nautical mile, namun tetap fokus pada tempat kejadian tersebut. Adapun kendala yang dihadapi selama pencarian dari pihak Basarnas mengatakan yang mana area pencarian sangat berbahaya bagi tim penolong. Dia juga dari pihak Basarnas juga mengatakan tidak hanya buaya yang mengancam di lokasi tersebut, namun juga binatang-binatang buas lainnya pun mengancam dalam pelaksanaan pencarian. Dan tentu untuk itu pihaknya juga harus memperhatikan keamanan petugas penolong dalam mencari korban. Selain itu juga
pihaknya tegaskan kembali pencarian korban diterkam buaya ini resmi ditutup kecuali ada tanda-tanda korban ditemukan untuk dievakuasi. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Trisnawati melaporkan terkait penghentian ya pencarian korban yang diterkam buaya di Desa Bupatu. Selamat bertugas kembali, Risna. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan mobil SUV yang tercebur ke Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kalimantan Selatan, terjadi pada Selasa 22 Februari. Kejadian ini membuat arus lalu lintas di Jalan Martapura Lama dari arah Martapura dan arah Sungai Tabuk mengalami perlambatan, dan juga roda 4 terpaksa bergantian untuk melintas. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan 2 mobil untuk menarik SUV tersebut keluar dari sungai. Informasi selengkapnya, sudah ada Muhtar Wahid, wartawan Banjarmasin Post, yang sudah siap, Saudara, dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Wahid, silakan dengan informasi Anda. Halo Nila, terima kasih Nila. Jadi dapat kami laporkan ya dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kemarin ya, 1 unit mobil jenis minibus ya merek Prius kecebur masuk sungai. Informasi yang kami himpun, penyebabnya supir terbiasa mengendarai mobil matic. Kemudian setelah menggunakan mobil manual, dia putar balik ya. Sebelumnya arah ke Sungai Tabuk mau putar balik ke Martapura, tercebur itu sekitar pukul 14. Dan itu membuat geger masyarakat setempat ya, masyarakat desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel. Kemudian dengan kegegeran itu, maka petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar melakukan penyelamatan evakuasi terhadap pengemudi dan mobil. Beruntungnya pengemudinya selamat. Dan warga pun sebelum petugas penyelamat datang, warga sudah membantu dengan mengikat mobil itu agar tidak terbawa arus sungai Martapura. Untuk diketahui kejadian ini sudah kali kedua ya, mobil kecebur ini sebelumnya ada di wilayah Martapura Kota dan kemarin di Martapura Barat. Nah demikian Nila. Baik, terima kasih Muhtar Wahid, wartawan Banjarmasin Post, Saudara melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wawancara dengan Kepala Seksi Damkar Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Berikut liputannya untuk Anda. Terhalang siring sungai yang dari balokan kayu ulin besar, sehingga pada bagian roda itu tertahan di situ karena posisinya menyamping. Kita harus memposisikan mobil agar tegak lurus dulu, dari belakang kita tarik ke atas. Makanya tadi dibantu dengan warga menggunakan ruas pengungkit berbahan kayu ulin. Untuk kronologis mobil tercebur? Untuk kronologis terjadinya musibah ini yaitu yang bersangkutan, driver atau penumpangnya, itu saat mengundurkan mobil ke badan jalan, mau mengeluarkan mobil dari halaman rumah, karena kebetulan rumah tersebut berhadapan dengan jalan dan di sebelah jalannya itu adalah bantaran sungai. Yang bersangkutan mengaku keinjak gas tidak sengaja sehingga langsung mundur dan meluncur ke pinggiran badan sungai, tercebur di situ. Karena yang bersangkutan menuturkan biasa menggunakan mobil matic dan pada saat itu dia menggunakan mobil manual. Dia mengira dia menginjak pedal rem, tapi ternyata menginjak pedal gas dan akhirnya tercebur. Jadi untuk korban, apakah 3 bayi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Saudara, lahir di tanggal cantik, yakni 22 Februari 2022. Ketiga bayi tersebut lahir normal di Praktek Bidan Mandiri Eva Maulina di Gang Tunas, Kecamatan Sintang. Kondisi bayi dan sang ibu juga dalam keadaan sehat. Bahkan saat ini ketiga bayi tersebut sudah pulang ke kediaman mereka. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, sudah ada Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Agus, silahkan dengan laporan Anda. Baik Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa benar sekali pada Selasa kemarin
tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 ada 3 bayi yang lahir di Kabupaten Sintang di tanggal cantik. Bagaimana diketahui, banyak orang yang menginginkan momentum sebagai tanggal cantik sebagai untuk persalinan ataupun pernikahan. Namun di Sintang ini bayi tersebut lahir secara normal, bukan dari operasi sesar. Dan tentu saja kelahiran itu sangat membuat bahagia bagi para orang tua, tapi juga bidan yang menolongnya, sebab ini adalah momentum yang sangat langka. Apalagi selain itu momentum kelahiran ini bukan disiapkan dari awal tanpa diduga, bahkan lewat dari HPL yang sudah disiapkan para orang tua. Harusnya bukan lahir di tanggal 22 Februari di tanggal cantik, melainkan HPL-nya di tanggal 17-an. Akan tetapi tanpa diprediksi bayi tersebut lahir di tanggal cantik. Dan Tribuner, bahwa 3 bayi yang lahir di tanggal cantik tersebut dalam kondisi sehat, selamat, baik bayi dan ibunya. Dan saat ini semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Ketiga bayi yang lahir di tanggal cantik tersebut hanya berselang kurang dari 1 jam di praktek mandiri bidan Eva. Mila. Baik, terima kasih banyak Agus Pujianto, wartawan Tribun Pontianak melaporkan terkait kelahiran 3 bayi di tanggal cantik, saudara, dan lahir secara normal. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah terhimpun wawancara dengan sang bidan, yakni Eva Maulina. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, mungkin ada beberapa orang yang memang mencari momen tanggal cantik untuk kelahiran sebuah hati, namun di tempat saya benar-benar lahir normal, tidak ada intervensi apapun. Jadi memang benar ada 3 orang yang sudah lahir, itu 2 dari Sintang, 1 dari Desa Sutungkup, Kecamatan Ketumah Hilir, dan baru saja datang dari Kabupaten Kapuasulu, yaitu dari mengadangkan. Mohon doanya semoga yang ini juga bisa lahir normal di tanggal cantik, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi kondisinya seperti apa sekarang, Kak? Yang 2 kebetulan sudah pulang karena lahirnya memang agak awal subuh ya, di subuh sebelum azan subuh. Dan karena juga di Sintang juga lagi kita pulangkan karena juga memang tidak ada keluhan apapun. Nah kebetulan yang udah lahir ini juga setelah azan subuh, itu ada 1 orang yang dari Sutungkup. Nah masih kita observasi lah, karena takutnya ada mungkin langsung mau pulang kampung, ataupun kita sarankan untuk tidak dulu pulang ke. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,